Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta Wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqan bihulukin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya juala di pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukannya di ruangan Masjid Al-Furqan ini untuk kita bersama-sama bertolabul ilmi, mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu syariat-syariat, hukum-hukum Islam ini yang setiap hari pagi Ahad kita laksanakan di masjid ini. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita akan sedikit membicarakan tentang barokah atau berkah. Dalam bahasa Arab, berkah ini disebut dengan al-barokah. Bahasa kitanya berkah. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama. Ada yang mengertikan barokah itu adalah kenikmatan. Atau maksud nikmat di sini adalah keberkahan yang baik bersifat materi maupun spiritual. Materi seperti harta, anak, dan lain-lain. Sedangkan spiritual seperti ketenangan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang dinamakan dengan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Yang ditandai dengan adanya manfaat yang dirasakan baik oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang-orang lain. Sering kita mendengar, ya, walaupun rezeki sedikit, tapi barokah, maka dia akan mendatangkan manfaat yang banyak. Ya. Rezeki yang banyak tapi tidak barokah, tentu tidak mendatangkan manfaat yang banyak. Orang korupsi itu banyak dapat hartanya. Banyak paling mudah mencari. Apalagi mencuri. Ya. Tapi ada saja cara Allah untuk orang itu mengeluarkan hartanya itu.
Anaknya sehat, tahu-tahu sakit. Masuk rumah sakit, tahu dia sendiri yang sakit. Tahu anggota keluarga lain yang sakit. Hartanya banyak, tapi tahu-tahu habis untuk mengobati anggota keluarganya yang sakit. Saya punya teman kerja di bank. Ya kan, kerja di bank kan besar gajinya. Tapi ada-ada saja uangnya keluar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada saja anggota keluarganya yang sakit, ada saja anggota keluarganya yang mengalami berbagai masalah. Tahu-tahu habis. Nah, inilah berkah yang perlu kita dapatkan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan berkah ini. Salah satunya kita bahas pagi ini. Dalam Al-A'raf ayat 96. Surat nomor 6 ya. Al-A'raf. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Artinya, walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk suatu negeri, walau anna ahlal qura, amanu wattaqau, jika penduduk suatu negeri itu amanu beriman, wattaqau bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah dan para rasulnya, maka kami azab mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ibu dan bapak-bapak, dari ayat tersebut jelas ya, kalau ingin mendapatkan barokah itu 3 syarat. Ya. Pertama, amanu, beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan seterusnya. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian keimanan ini dibuktikan dengan ketakwaan. Tidak hanya cukup dengan beriman, yakin, percaya, tapi dibuktikan dengan wattaqau, dengan bertakwa kepada Allah. Takwa artinya mengerjakan semua perintah Allah, kita menjauhi semua yang dilarangnya. Itulah takwa. Jadi ibu dan bapak-bapak, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa itu, kerjakan perintah, jauhi larangan dalam keadaan yang bersamaan.
Bukannya hanya mengerjakan perintah, tapi larangannya tidak dijauhi. Yang ini masih banyak kita. Ya. Kita kerjakan perintah Allah, sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, haji kita laksanakan, zakat begitu juga. Tapi di lain sisi larangan Allah, ada yang ditinggalkan, ada yang dikerjakan. Belum menjadi bertakwa kita ini. Wajar kalau kita ini agak susah mendapatkan keberkahan. Padahal bagi bapak-bapak, setiap Jumat diserukan oleh khotib, bertakwalah kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ingin menjadi orang bertakwa itu, kerjakan perintah, dalam waktu yang sama juga menjauhi larangannya. Nyinggung sedikit ya, nyimpang. Kita ngerjakan perintah tapi larangan belum dijauhi. Salah satunya adalah, mohon izin Pak Haji ya, nyimpang sedikit. Dan ini harus saya sampaikan. Pagi tadi saya sampaikan di pengajian di masjid Baitul Muwafiq, Kebun Bunga. Sekaligus saya pamitan, tidak sanggup lagi ngisi subuh. Ya. Karena saya tidak bisa membawa sendiri kendaraan, jadi susah. Kemudian tempat saya jauh di Sukojo Ujuk, mau ke Kebun Bunga sana. Jam 3-an itulah berangkat. Jadi pamitan. Nah, salah satu perbuatan yang dalam Islam sangat-sangat dilarang, tapi sampai detik ini masih dikerjakan oleh umat Islam adalah tentang suap menyuap. Mohon maaf ibu dan bapak-bapak, ini nak pilkada. Jangan menganggap remeh suap menyuap itu. Ancamannya neraka. Samping dia laknat, ancaman di akhirat nanti neraka. Umat Islam menganggap ini biasa. Seolah-olah bukan dosa. Menghadapi pemilu, pilkada, sembako bertebaran. Dekat rumah saya di Sukojo sana, beberapa hari yang lalu, pembagian sembako. Lihat Bu, apa dia isinya? 2 bungkus mie, setengah kilo minyak, sekilo gendum, sekilo gula. Untuk 5 tahun itu Bu. Rame datang. Saya sering mengistilahkan ini, dekat-dekat pemilu ini, tiket ke neraka diobral. Ar-rashi wal murtasi finnar, kata Rasulullah. Memberi suap, penerima suap, sama-sama di neraka. Cuma 2 bungkus mie tiketnya. Ini harus kita jauhi. Jangan dianggap remeh. Harus ditolak. Belum lagi serangan fajar katanya. Ini harus kita tolak. Jangan terpedaya dengan jorgan. Pertama, siapa yang ngenyuk amplop, ambek bateri mau galo. Siapa yang besar ngenyuk, pilih. Jangan. Nerimonya kena, tiket ke neraka. Tak milihnya kena, berbohong namanya. Yang kedua, pokoknya siapa yang ngenyuk, terima galo amplopnya. Tak usah milih, tamak. Ini kan di masyarakat kita. Beberapa waktu yang lalu saya beli susu Sky Goat.
sama dengan jahe merah. Sudah langganan, Bu, Pak, saya dengan orang itu. Begitu barangnya saya terima, saya kasih uang, saya tidak buka lagi. Begitu saya buka, ada gelas yang panjang itu, yang seperti Tupperware itu, saya buka, nah ini ada hadiah. Wajar kata saya, karena saya sudah langganan. Begitu saya lihat, ada gambar si Anu. Nah, ini tidak benar. Tidak lama kemudian datang yang mengasihkan sejadah kecil itu. Ya Allah Rabbi. Jadi hati-hati ibu-ibu dan bapak-bapak ya menghadapi ini. Ya. Diterima, tiket ke neraka sudah nunggu. Ya. Oleh karena itu dalam 3 hadis paling tidak Rasulullah bersabda, laknatullahi ar-rasi wal murtasi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Yang ketiga, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, dan yang menjadi perantaranya. Jadi perantara itu siapa? Misalnya tim sukses. Tim sukses jadi perantara antara calon dengan penerima, ngantar ke amplop dan sebagainya. Masuk ke dalam laknat itu. Arti laknat dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak diberi kasih sayang oleh Allah. Padahal kita ini ibu-ibu dan bapak-bapak hidup di bumi Allah. Yang kita hirup udara Allah. Rezeki yang kita makan, kita minum punya Allah. Tapi kita dijauhkan dari rahmatnya. Kemana lagi kita akan menyerahkan diri? Ya. Oleh karena jauhi betul-betul yang namanya suap penyuap ini. Terutama dalam pilkada ini. Ketika saya khutbah di salah satu masjid dekat Kota Madiabullah, masjid ini. Saya tidak tahu, rupanya masjid itu berapresiasi dengan kumpulan dakwah yang dibentuk oleh Kota Madia. Saya juga ditawari untuk jadi ustaznya. Saya tanya, jadi kalau khutbah misalnya harus dari konsep dari Kota Madia ya? Maaf saja, saya tidak mau. Begitu saya khutbah, nyampaikan ini, 2 minggu kemudian, Ustaz maaf ya kita tidak berjodoh lagi tahun depan. Tidak bisa lagi ngasih khutbah di sini. Ya sudah, tidak jadi masalah. Yang penting sudah saya sampaikan. Itu sedikit nyimpang. Ya ibu-ibu dan bapak. Tanggal 27 kan? Mulai itu. Dipilihlah sesuai dengan hati nurani dan penglihatan kita terhadap calon. Jangan coba-coba memilih calon yang karena dia memberi uang kepada kita. Karena itu kecelakaan bagi kita. Ya. Nah, kita jauh dari barakah itu. Pemimpin yang dipilih karena itu tidak akan mendapat berkah dari Allah. Yang ada apa? Menyengsarakan rakyat. 10 tahun sudah kita rasakan itu. Ya. Nah, kita ingin menjadi pemimpin yang diberkahi oleh Allah, memikirkan kita, memikirkan rakyat, bukannya memikirkan golongan, diri, dan kelompok mereka. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan berkah Allah itu beriman dan bertakwa kepadanya. Karena berkah itu milik Allah, bukan milik orang. Bukan milik Nabi, bukan milik Mubalik dan sebagainya. Milik Allah berkah itu. Oleh karena itu berkah itu diminta kepada Allah, bukan minta kepada paus. Nyium kepala paus. Minta berkah. Tidak benar itu. Ada yang berjilbab. Nyuruh ke kepalanya ke paus di mobil. Minta berkah. Paus itu non-Islam. Mana ada berkahnya orang non-Islam itu? Kalau kepala ikan paus masih enak, barangkali. Ini kepala paus, orang kafir. Nah, kita ini sering salah dalam mencari berkah itu. Ya. Bertabaruk itu salah. Tabaruk itu artinya mencari keberkahan.
Di antara keberkahan yang salah, mencari berkah yang salah itu, pertama, mendatangi kuburan Nabi. Dia sudah mati. Pantas kalau kuburan Rasulullah itu dibuat tembok sedemikian rupa, ya. Tidak ada celah untuk ngintip ke dalam. Kenapa? Orang Indonesia kalau haji kurang ajar. Haji atau umroh. Kalau diberi dekat ke situ, saya mau mendekat ke situ, kata Laskar, suruh dia jauh. Ya. Padahal saya mau mengintip saja. Karena kalau tidak dipasang tembok itu atau pintunya itu tertutup, minimal kertas dan sendal dimasukkan ke sana oleh orang Indonesia. Kertas ditulis, lemparkan. Ya. Rasulullah itu dapat memberikan berkah ketika dia masih hidup, dia berdoa agar Allah menurunkan keberkahan pada orang itu. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi. Ya. Yang kedua, kesalahan orang-orang mencari berkah itu mendatangi kuburan orang-orang yang soleh, para ulama dan sebagainya. Kuburan Nabi saja kita dilarang untuk meminta berkah ke situ, apalagi sekedar kuburan orang-orang soleh, para ulama. Tuh kuburan Kiai Haji Marogan itu kalau tiap hari Jumat itu ramainya, Bu. Pak, kan main. Atau hari Rabu. Dulu saya pernah ke sana, ingin lihat. Ya begitu saya ke sana, ada seseorang baru beli motor, bawa motor ke sana, minta berkah. Minta berkahi motornya itu. Dengan cara minta penunggu kuburan itu, ngambilkan sesuatu, apa dia yang putih-putih itu kalau kita anukan. Kapur, apa? Keramasan apa? Apa? Ya. Dia ambil situ, dia anukannya ke motornya. Untuk apa, Dek? Supaya berkah. Ya. Kalau hari Jumat atau Rabu tuh orang dari luar daerah paling banyak ke sana. Minimal minta kembang di atas kuburan itu. Atau ngusap-ngusap kuburannya. Kemudian ada ATM di pinggir itu. Kita masuk ke ATM, yang nunggunya tadi, ngambilnya ATM. Ya. Nah ini tidak benar minta keberkahan seperti itu. Kalau dia masih hidup, boleh. Kita datangi, kita minta doa ke Pak Haji. Beliau masih hidup, Pak Haji tolong doakan saya supaya saya... Silakan. Tapi kalau sudah mati, tidak bisa lagi. Wong yang mati itu justru mengharapkan doa dari kita. Yang ketiga, kesalahan umat Islam, khususnya mereka itu, mendatangi gunung-gunung, sungai-sungai, kemudian ke binatang-binatang tertentu. Untuk apa minta berkah? Oleh karena itu, ibu dan bapak-bapak, ketika ada acara maulidan yang di sana, daerah sana, itu kan sering memperebutkan tumpeng yang dipikul. Ya. Nah, begitu saat memperebutkan tumpeng itu, ada yang dipijak-pijak, ada yang macam-macam itu ya. Berebut. Ngambil buah-buahan di tumpeng itu. Ya. Begitu ditanya untuk apa? Ngambil berkahnya. Ketika berkahnya di situ. Yang lebih celaka lagi, kalau ada penyucian barang-barang, benda-benda keraton. Ya, di Yogyakarta itu. Malam Maulid itu. Ketika ada penyucian kereta kencana dan barang-barang antik lainnya, itu masyarakat di sana berebut mengambil air cucian dari barang-barang itu. Untuk apa? Ngambil berkah. Katik-katik berkah dari debu-debu itu. Mau dibawa balik, ada yang bawa dirijen, ada yang bawa ember itu. Masih bening itu Pak Bu. Ada yang ngambil berkah dari setelah mandikan kerbau putih. Pak Salamet itu.
dimandikan, dicuci, berebut nadahi air cucian kerbau itu. Untuk apa? Ngambil berkahnya. Katik-katik berkah kerbau itu membawa berkah. Apalagi dari belakangnya dicuci, dapat berkah katik-katik. Sampai sekarang masih. Tahun berapa itu mati 1 ekor. Tanya. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam mencari berkah. Yang seharusnya umat Islam tidak melakukan itu. Oleh karena itu diujungi oleh Allah, walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka itu melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat kami, terhadap rasul-rasul kami, maka kami turunkan kepada mereka siksaan yang pedih. Jadi 3 hal ini perlu diperhatikan agar kita berkah dalam hidup. Beriman, bertakwa, jangan mendustakan atau mengingkari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Tegakkan ini sudah akan berkah. Lalu ibu-ibu dan bapak-bapak, apa ciri-ciri orang yang berkah itu? Di antara ciri-cirinya, pertama, orang yang mendapat keberkahan itu, dia senang untuk berbuat baik, beramal soleh dalam ketaatan kepada Allah. Bahagia rasanya kalau melakukan sesuatu kebaikan itu. Jadi semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ini ciri orang yang berkah. Umur yang berkah, kata Rasulullah, umur yang panjang, banyak amal kebaikan yang dilakukannya. Itu umur yang berkah. Sebaliknya umur yang tidak berkah itu panjang umur, tapi amal solehnya sedikit. Kemaksiatnya sedikit. Ini manfaatkan umur ini supaya berkah dengan melakukan berbagai kebaikan, beriman dan bertakwa. Jadi selalu gembira dalam melakukan kebaikan. Senang melakukan kebaikan. Dan kata para ulama, ibu dan bapak-bapak, ciri amal ibadah kita diterima itu kita semakin gemar untuk, semakin senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kedua, istiqomah. Itu ciri orang yang mendapat keberkahan itu. Istiqomah artinya apa? Langgeng. Atau terus-menerus melakukan kebaikan. Itu namanya istiqomah. Tidak melakukan kebaikan itu, malam ini tahajud, 2-3 malam, kaget berhenti. Seminggu, baru tahajud lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Jadi orang yang barokah itu dia istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, di antara ciri-ciri orang yang mendapat berkah itu, sabar dalam menghadapi cobaan. Baik cobaan dalam bentuk kesenangan, maupun cobaan dalam bentuk kesusahan ataupun tidak menyenangkan. Karena hidup ini, ibu dan bapak-bapak, tidak lepas daripada yang namanya cobaan dan ujian itu. Dulu telah saya sampaikan masalah itu. Sehingga ketika kita sabar dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan itu, maka itulah keberkahan akan turun kepada kita. Nah, untuk mendapatkan ini tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Berkah dalam menghadapi, sabar dalam menghadapi ujian akan menurunkan berkah. Kalau kita menghadapi ujian itu tidak dengan menggerutu, menyalahkan Allah, suuzon kepada Allah. Sehingga ujian-ujian yang datang kepada kita itu akan mendatangkan keberkahan. Kata Rasulullah, ibu-ibu dan bapak-bapak, sungguh menakjubkan akhlak orang beriman ini.
Apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Dan ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Baik nikmat itu, baik ujian itu dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Ya. Baik dalam diri kita maupun di luar diri kita. Jadi itu dua syarat untuk menjadi tiga syarat agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Kalau Allah sudah menurunkan keberkahan itu, ibu dan bapak-bapak, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tenang, yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, kita kadang-kadang menyepelekan tentang berkah ini. Orang lebih cenderung untuk mendapatkan banyak dari segi jumlah, tapi mengabaikan keberkahan. Padahal berkah inilah yang menjadikan apa yang kita miliki itu bermanfaat bagi kita, ya. Mendatangkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa berkah itu milik Allah. Jangan mencari berkah kepada hal-hal yang lain. Kalau minta berkah kepada yang lain, silakan minta doa. Ya, sekali lagi. Datang kepada saya, Pak Amran, tolong doakan anak saya supaya ini. Silakan. Doakan. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan itu. Kami para mubalik sangat miris sekali ketika si Paus datang, banyak yang minta berkah umat Islam. Tapi ketika penjaga atau pengurus Masjid Nabawi datang ke Istiqlal, tidak ada sambutan. Berlomba-lomba nyiumi kepala Paus, dimulai oleh ketua Masjid Istiqlal, Profesor Doktor itu. Sekarang menjadi Menteri Agama. Orang kafir itu tidak bisa mendatangkan keberkahan. Sekali lagi, berkah itu bukan milik manusia, bukan milik makhluk, tapi berkah itu adalah milik Khalik. Dan untuk mendapatkannya mudah itu tadi, beriman, bertakwa, jauhi segala larangan Allah. Insya Allah akan berkah. Tapi ketika kita melanggar larangan-larangan Allah, kita anggap larangan Allah itu hal yang biasa terjadi, maka keberkahan akan sulit untuk datang kepada kita. Kurang apa negeri kita ini, ibu dan bapak-bapak? Dari segi kekayaan, kita unggul dari negeri-negeri yang lain. Tapi rakyatnya tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Tidak ada berkah. Karena yang memimpin kita tidak diridhoi oleh Allah. Mana Allah akan menurunkan keberkahan itu kepada kita. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita ke depan sangatlah mementingkan yang namanya keberkahan ini. Jangan hanya mencari sesuatu tanpa memandang keberkahan itu. Dengan berkah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Walaupun kelihatannya menderita, tapi apa yang dimilikinya itu berkah, ya, dia senang-senang saja. Ada yang bertanya sampai sini?
Sama pertanyaannya seperti ini, Pak. Awak sholat tidak, beriman tidak, tapi hartanya banyak. Kan sama kayak pertanyaan saya itu. Ngapa kita orang Islam ini rajin sholat, rajin ke masjid, tapi hidupnya susah tuh. Sama dengan seperti kata Bapak tadi. Negara-negara Barat itu khusus, ya, mereka orang negara-negara yang kaya. Sedangkan kita, contohnya Indonesia misalnya, seperti ini. Ada yang disebut dengan nikmat, ada yang disebut dengan nikmah. Atau ada yang sering juga kita dengar dengan yang namanya istidraj dalam hal nikmat ini. Nikmat sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan itu bermanfaat untuk kita. Itu nikmat. Nikmah, ini sesuatu yang diberikan kepada kita, tapi dalam bentuk bukan kesenangan. Dia tetap kesenangan, tapi kesenangan itu tidak membawa dia kepada yang namanya kebahagiaan. Siksaan itu. Nikmah. Sedangkan istidraj adalah Allah memberikan sesuatu kepada orang yang dia itu bermaksiat, yang kafir dan sebagainya, ya. Tapi bukan untuk kesenangan, namun untuk sebagai umpan untuk mereka agar mereka tetap dalam kemaksiatan. Jadi bukan untuk menyadarkan mereka, dan tiba saatnya nanti mereka akan segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istidrajnya. Ya, kesenangan tapi untuk kecelakaan. Nah, negara-negara Barat, Bapak tadi orang-orangnya negara-negaranya adalah negara-negara yang kaya, terdiri dari orang-orang kafir. Apakah ini mereka itu berkah? Negara mereka itu, ya, belum tentu. Belum tentu keberkahan yang mereka alami itu. Siapa tahu itu merupakan suatu nikmah atau termasuk istidraj yang bukan untuk kesenangan mereka, tapi itu adalah merupakan sesuatu siksaan bagi mereka yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah. Sebab syarat untuk berkah itu kan amanu wattaqau. Walakin kazzabu. Apakah mereka itu amanu wattaqau? Sana Anda. Kalau tiga ini sudah ada, nah baru ya, mereka itu adalah orang-orang atau negara-negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan keberkahan suatu negara itu di sekitar negeri Syam. Palestina, Syria, dan sekitarnya itu. Itu adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi belum tentu mereka itu keberkahan seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Ya. Itu, Pak. Banyak orang? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman,
ya insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahan itu. Tinggal pengelolanya. Bagaimana mengelola kekayaan yang sudah ada itu? Apakah untuk diri mereka sendiri atau untuk rakyatnya? Ya. Karena berdasarkan Al-Quran tadi, amanu wattaqau, mereka termasuk orang-orang yang seperti itu. Sehingga negara mereka termasuk negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Amran. Tadi ada menyinggung pilkada, suap menyuap. Itu yang disuap dan yang menyuap sama-sama ke neraka. Ini memang di kalangan masyarakat itu sudah menjadi umum serangan fajar itu. Saya dengar di pembicaraan di kelompok-kelompok itu memang ditunggu-tunggu, memang tunggulah nanti siapa yang ngasih yang lebih besar. Memang ditunggu-tunggu, memang ditunggu-tunggu. Nah, sedangkan di negara kita ini dari yang terkecil pemilihan RT, pemilihan sampai ke presiden itu memang bukan lagi ini, memang itulah yang terjadi faktanya. Nah, itu di satu hal, di satu sisi lagi dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kalau di lingkungan pekerjaan itu pun suap menyuap pun nggak bisa dihindari, apalagi kalau berurusan sama pemerintah. Nah, kalau kita nggak ngikutin, kita nggak bisa jalan pekerjaannya. Pekerjaannya stop, istilahnya berkas itu nggak jalan istilahnya. Nah itu juga yang jadi kendala yang dihadapi. Tempo hari saya ada diskusi ini bagaimana kalau begini. Nah tapi saya dapat masukan bahwa itu karena kita ini di bawah istilahnya. Kalau di bawah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Harus ikutin aturan permainannya. Nah itu satu hal. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita nih membimbing orang yang sudah sakratul maut? Caranya, atau saya ini pernah dengar dibacakan sekali saja, nanti diikutin, setelah itu sudah cukup atau terus berulang. Nah ini yang ketiga, pertanyaan titipan. Tadi ada Ustadz ngomongin wali minta keberkahan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa? Nah itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada 3 pertanyaan dari saudara kita. Yang pertama tentang menghadapi suap ini. Sekali lagi, ini memang sudah bermasyarakat istilahnya, ya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Mengapa hal ini terjadi? Karena kurangnya pemahaman tentang syariat-syariat Islam ini. Yang seperti ini jarang dikupas dalam pengajian, jarang disampaikan dalam pengajian. Ya. Saya setahun ini tentang masalah itu khutbahnya. Ya. Mau tidak mau disampaikan, karena bukan masalah remeh ini.
Kalau tidak bertaubat, neraka sudah nunggu. Nah, ya. Jadi perlu pengajian istilah-istilah Islam ini, yang hal-hal seperti itu. Ada dua hal yang paling tidak sering dikupas diantaranya. Tentang suap menyuap, tentang riba. Ini paling tidak disukai kalau disampaikan. Padahal ini penting untuk diketahui. Nah, tadi betul kata Pak Rudi, kalau kita ngikuti aturan, tidak selesai-selesai urusan kita. Minta izin ini harus ini, ya. Masuk sekolah, kalau tidak banyak duit, awas. Celokanya dengan sistem zona sekarang ini, paling sulit masukkan anak sekun cucung. Untunglah aku udah katik lagi anak. Cuma cucung lah nunggu. Mau bekerja begitu juga. Nah, menghadapi hal yang seperti ini, Pak Rudi dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu, para ulama membagi riswa itu terbagi 3. Ya. Ada yang memang tetap diharamkan, ada yang memang yang kedua juga tetap diharamkan, yang ketiga ada riswa yang dibolehkan. Ya. Walaupun yang ketiga ini banyak yang menentang bahwa riswa itu tidak ada kecuali. Ada pendapat ulama seperti itu. Berdasarkan keumuman ayat Al-Baqarah 188 dan Al-Maidah 142. Tidak ada kecuali. Semua riswa itu haram. Para ulama Syafi'iyah, diantaranya Imam Nawawi mengatakan, tidak semua riswa itu haram. Ada yang dibolehkan atau halal. Bagaimana yang halal tadi? Yang seperti dicontohkan oleh Pak Rudi tadi, misalnya mengurus sesuatu. Ya. Lalu kita masukkan, ini syarat-syarat sudah dipenuhi nih. Ditanya, lagi diinikan. Wow, berbulan-bulan nunggu. Ya. Rupanya nak minta duit. Nah, dalam situasi seperti ini, kata Imam Nawawi, kita ingin mempertahankan hak atau menyingkirkan kezaliman. Boleh kita ngasih duit. Kalau damai itu tidak maju-maju nih. Kita kasih duit, insya Allah yang ngasih tidak termasuk melakukan riswa yang haram, tapi yang menerima tetap mendapatkan suap hukumnya. Boleh itu. Atau kita misalnya ngurus SIM. Sudah penuhi galau persyaratan. Buku 3, 4, 5 kali ngulang tes. Tak lulus. Tapi begitu kita kasih duit, lulus. Insya Allah kita tidak termasuk melakukan riswa yang haram. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak punya anak atau punya cucu, ikut tes kerja. Lulus, termasuk 10 besar. Ya. Aman, tenang gitu. Alhamdulillah. Ya. Lalu terdengar desas-desus. Anak atau cucu kita itu nak digeser. Karena ada yang mau ngasih duit untuk merebut kelulusan anak atau cucu kita. Kita dengar itu. Lalu kita datangi panit. Benar dah ini? Iya katanya. Ada yang... Lalu kita ngasih duit lebih besar lagi dari yang akan dikasih. Itu tidak termasuk riswa yang haram. Karena kita mempertahankan hak kita. Tapi yang nerimo tetap memakan riswah yang haram itu. Jadi kalau mempertahankan hak atau ingin menyingkirkan kezaliman, itu kita tidak termasuk ke dalam larangan untuk riswah itu. Seperti yang kata Pak Rudi tadi, itu boleh kan? Karena tapi syarat-syaratnya sudah dipenuhi dulu. Apa-apa yang sudah dipenuhi dulu. Kita ingin selurusan, istilahnya itu. Ya.
Tapi ada penghambatnya seperti itu. Karena sudah terbiasa tadi. Ya. Nah, maka kita melakukan itu. Dan itu banyak yang terjadi. Ya. Nah, jadi itu tidak termasuk ke kategori yang haram itu Pak Rudi. Karena kita mempertahankan hak atau kita ingin menyingkirkan kezaliman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bimbingan untuk orang yang mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bukannya lakinu mautakum surat Yasin. Qira'ah itu Yasin, bukan. Hadis yang sahih itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan meninggal itu dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu sampai kapan kita membimbingnya? Kan orang yang sakaratul maut itu kan ada tanda-tandanya. Nah, sejak saat itu kita mulai bimbing. Ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di telinganya. Jangan terus-menerus dan jangan cepat-cepat. Pak, la ilaha illallah. Berhenti dulu. Jangan kayak la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Jangan. Ucapkan sekali-sekali berhenti. Kayak ulangi lagi. Sampai ruhnya meninggalkan tubuhnya. Ya. Jadi terus-menerus dilakukan itu dan jangan diulangi terlalu pendek jaraknya. Kita kasih jeda. Ya. Seperti itu. Membimbing orang yang akan meninggal dalam keadaan yang sakaratul maut. Ya. Lalu yang ketiga, aku juga tidak tahu Pak Rudi, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ya. Katanya keturunan dari Syria. Ya. Dia seorang ulama. Jadi detailnya aku juga belum tahu Pak Rudi. Ya. Tapi dia seorang ulama, ya. Begitu. Saking ulamanya banyak yang melebih-lebihkan beliau. Saya Abdul Qadir ini. Ya, dia seorang ulama besar memang. Nah, jadi kita menghormati beliau, ilmunya, ya, tapi jangan berlebihan dalam memuji-muji beliau. Ya, karena banyak ulama-ulama lain juga yang selepel dengan beliau. Ya, kebetulan beliau ini lebih terkenal di kalangan para penduduk ya, yang mengetahui akan kekaromahan beliau yang sering disampaikan ya, dalam acara-acara tertentu. Ya. Jadi kita akui dia adalah seorang ulama, ya, begitu. Sama seperti ulama-ulama yang lain. Itu barangkali Pak Rudi, mohon maaf kalau belum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.